Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Apa kabar? Pasti kabar kalian baik kan? Nah, di sini kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi tentang Building Information Systems atau membangun sistem informasi. Simak kelanjutannya ya teman-teman. Kami dari kelompok E dengan anggota Vicky Junior Risco dengan NIM 202214104, Christian Moses Anderson 202214097, Stephanie Cindy Althea 202214105, Gisela Penyeria Sariang 202214112, Reza Obe Haryono 202214139, Oliver Owen 202214141, dan Wahyu Jalu Wicaksana 202144143. Nah, subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, Systems as Planned Organizational Change. Yang kedua, Overview of Systems Development. Yang ketiga, Alternative System. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang New Systems and Business Process MoneyGram on the Money. Jika Anda menggunakan PayPal, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang MoneyGram. Tetapi jutaan orang di seluruh dunia menggunakan layanan ini untuk mengirim uang kemana saja dalam hitungan menit. MoneyGram yang berkantor pusat di Dallas adalah salah satu bisnis transfer uang terbesar di dunia dengan 256.000 agen mitra, mulai dari Walmart hingga toko tembakau di Paris, tempat pelanggan dapat mengirim dan menerima uang. Pada tahun 2011, MoneyGram menghasilkan pendapatan 1,3 miliar US dollar. Untuk perusahaan transfer uang global, penting untuk dapat memindahkan uang di antara dua titik di seluruh dunia dalam hitungan menit. MoneyGram ini menggunakan sistem manajemen keuangan otomatis untuk mewujudkannya. Sistem ini menangani ratusan ribu transaksi transfer uang setiap hari dan memastikan bahwa semua toko retail, bank, dan agen MoneyGram lainnya menerima penyelesaian keuangan dan komisi yang tepat untuk setiap transfer uang. Meskipun bertahun-tahun pertumbuhan 2 digit, operasi MoneyGram tidak berfungsi dengan baik. Perusahaan dibebani dengan sistem usang yang membutuhkan penggunaan spreadsheet dan proses manual yang memakan waktu untuk menghitung pembayaran dan menutup pembukuan setiap bulan. Sistem tersebut memadai untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya kompleksitas dan kurangnya skalabilitasnya membatasi kemampuan MoneyGram untuk memenuhi permintaan pasar, menambahkan produk baru, dan melayani tim penjualan. Selain itu, kurangnya gudang data pusat pembuatan sulit untuk membuat laporan, menganalisis peluang besar, dan menemukan hambatan dalam sistem. Manajemen senior memutuskan untuk memeriksa proses bisnis MoneyGram dan sistem lama. Beberapa di antaranya berlebihan. Ini mengumpulkan manajemen bisnis dan teknologi top perusahaan, termasuk Chief Financial Officer perusahaan, pengontrol, bendahara, dan wakil presiden eksekutif operasi dan teknologinya. Mereka menyimpulkan bahwa selain memperbarui teknologi, MoneyGram perlu mengubah beberapa proses bisnis utamanya. Secara budaya, MoneyGram membuat perubahan dalam tanggung jawab staf untuk membuat karyawan lebih sadar akan proses bisnis perusahaan dan cara untuk memperbaikinya.
Karyawan diinstruksikan untuk memahami setiap langkah dalam proses bisnis tempat mereka menjadi bagiannya, alih-alih fungsi pekerjaan masing-masing. Perusahaan menggunakan banyak webinar dan alat lain untuk menunjukkan kepada karyawan bagaimana proses bisnis diubah. Untuk itu, MoneyGram membuat subset manajer yang disebut pemilik proses global atau GPO. Setiap GPO bertanggung jawab atas kinerja proses individu, seperti orientasi pelanggan, manajer kas, atau proses kredit. GPO diminta untuk menentukan keadaan proses mereka saat ini, bagaimana proses saling mempengaruhi dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Mereka juga mendefinisikan bagaimana keberhasilan proses mereka dapat diukur dan ditugaskan untuk mengumpulkan data kinerja untuk mengukur peningkatan itu. MoneyGram masih menggunakan GPO dalam operasinya bersama dengan pemilik subproses SPO yang bertanggung jawab untuk menangani aktivitas dan masalah sehari-hari. Orientasi proses baru ini telah memindahkan MoneyGram dari departemen silo lama ke kelompok kerja lintas fungsi yang berkolaborasi erat dengan pandangan jangka panjang tentang apa yang terbaik untuk bisnis. Nah, agar teknologi ini dapat mendukung proses global barunya, MoneyGram memilih Oracle E-Business Suite dengan modul Oracle Incentive Compensation. Oracle E-Business Suite terdiri dari aplikasi Enterprise Resource Planning or ERP, Customer Relationship Management atau CRM, dan Supply Chain Management atau SCM menggunakan sistem manajemen database relation Oracle. Modul Oracle Intensive Compensation mengotomatiskan proses perencanaan, administrasi, dan analisis program kompensasi variabel. Manajemen percaya bahwa perangkat lunak Oracle mampu menangani pekerjaan penyesuaian yang diperlukan untuk berintegrasi dan dengan proses yang digunakan oleh back office dan agar berpemilik perusahaan dan untuk menangani persyaratan bisnis untuk unik lainnya. Sistem Oracle termasuk kemampuan untuk membuat, melihat, dan mengelola informasi pelanggan secara online. MoneyGram mulai mengimplementasikan Oracle E-Business Suite pada September 2012. Perangkat lunak dan proses bisnis baru merampingkan sebagian besar operasi back office MoneyGram, membuatnya lebih mudah untuk memproses lebih banyak transaksi dan penyelesaian pelanggan dengan agen dan biller dan untuk memperbarui buku besar perusahaan. Mitra baru dapat ditambahkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Komisi sangat penting untuk mendorong profitabilitas dalam produk MoneyGram yang sudah ada dan yang baru. MoneyGram harus melacak sejumlah besar rencana berbeda untuk menghitung komisi agen mitranya di seluruh dunia. Sistem warisannya tidak dapat mengotomatiskan banyak rencana komisi, sehingga MoneyGram harus menggunakan spreadsheet dan proses manual untuk mengelola beberapa ratus rencana komisi. MoneyGram membangun model komisi yang fleksibel menggunakan Oracle Incentive Compensation yang telah mampu mengotomatisasikan lebih dari 90% dari rencana komisi yang tidak standar. Di masa lalu, baru inovasi regional membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk direncanakan. Tetapi implementasi Oracle telah memangkas waktu itu sekitar 40%. Pengenalan produk baru akan terintegrasi secara mulus dengan proses back-end MoneyGram sehingga transaksi baru dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan benar.
Sistem Oracle baru memungkinkan MoneyGram untuk mengkonfigurasi proses hanya dengan menyesuaikan parameter yang ada saat ini, alih-alih mengembangkan perangkat lunak baru. MoneyGram cenderung tidak masuk ke pasar dengan produk yang pada awalnya harus dijalankan pada proses manual. Memiliki repositori data di seluruh perusahaan yang terletak di pusat memungkinkan karyawan MoneyGram untuk melayani pelanggan dan agen yang melakukan transfer uang dengan lebih baik. Data terpusat adalah yang terbaru dan mudah tersedia. Laporan biasanya membutuhkan waktu 40 jam dan 3 karyawan untuk dibuat, tetapi sekarang membutuhkan waktu 80% lebih sedikit. Para pekerja tersebut dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis laporan dan lebih sedikit waktu untuk menyusunnya. Penghematan biaya untuk mengkonsolidasikan lebih dari 40 sistem TI warisan MoneyGram ke dalam satu implementasi Oracle E-Business Suite di seluruh perusahaan berjumlah jutaan dolar. Perusahaan sekarang dapat menangani lebih banyak transaksi tanpa harus mempekerjakan staf tambahan. Perusahaan memperkirakan bahwa perangkat lunak Oracle akan membayar sendiri dalam 1 tahun. Pengalaman MoneyGram menggambarkan beberapa langkah yang diperlukan untuk merancang dan membangun sistem informasi baru. Membangun sistem manajemen keuangan baru memerlukan analisis masalah organisasi dengan sistem informasi yang ada, menilai persyaratan informasi, memilih teknologi yang tepat, dan mendesain ulang proses bisnis dan pekerjaan. Manajemen harus mengawasi upaya penggunaan sistem dan mengevaluasi manfaat dan biaya. Sistem informasi baru mewakili proses perubahan organisasi yang direncanakan. Kasus pembuka bab menarik perhatian pada poin-poin penting yang diangkat oleh kasus ini dan bab ini. Operasi global MoneyGram terhambat oleh sistem informasi yang ketinggalan zaman dan proses manual yang tidak efisien, yang meningkatkan biaya dan membatasi kemampuan perusahaan untuk menambahkan produk baru dan rencana kompensasi untuk agen mitra baru, sehingga dapat terus berkembang secara global. Manajemen memutuskan untuk mengganti 40 sistem lama yang sudah ketinggalan zaman dengan rangkaian perangkat lunak di seluruh perusahaan yang dapat menciptakan satu sumber data terpusat untuk perusahaan dan mendukung operasi global, produk keuangan baru, dan akuntansi back office, kompensasi dan transfer pembayaran dengan upaya manual yang jauh lebih sedikit. Nah, solusi ini tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga perubahan pada budaya perusahaan, proses bisnis dan fungsi pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan karyawan sangat penting berkat sistem baru MoneyGram berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk berkembang secara global, menambahkan agen mitra baru, dan mendukung produk keuangan dan rencana pembayaran baru. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan untuk dipikirkan. Apa keuntungan dan tantangan menggunakan rangkaian perangkat lunak di seluruh perusahaan, seperti Oracle Business Suite di perusahaan global seperti MoneyGram? Lalu, berapa banyak sistem baru mengubah cara MoneyGram untuk menjalankan bisnisnya? Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian 13.1 terkait sistem ACE Plan Organizational Change. Membangun sistem informasi baru adalah salah satu jenis perubahan organisasi yang terencana. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih dari perangkat keras dan perangkat baru. Ini juga termasuk perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Saat kita mendesain sistem informasi yang baru, kita juga harus mendesain ulang organisasi tersebut. Pembangunan sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis tertentu dan secara keseluruhan. Teknologi informasi
dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari inkremental hingga jauh pada jangkauannya. Kita menilik gambar 13.1 menunjukkan 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknik informasi. Pertama, otomatisasi, kedua, rasionalisasi, ketiga, desain ulang proses bisnis, keempat, pergeseran paradigma. Masing-masing membawa resiko dan imbalan yang berbeda. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi adalah otomatisasi. Aplikasi pertama dari teknologi informasi melibatkan membantu karyawan dengan melakukan tugas-tugas mereka secara lebih efisien dan efektif. Misalnya, menghitung daftar gaji, memberikan teller bank akses cepat ke pelanggan terkait catatan deposit, dan mengembangkan jasa nasional untuk maskapai penerbangan agen tiket adalah contoh otomatisasi awal. Bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam atau bentuk yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi sering mengungkapkan kemacetan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang menjadi sangat tidak praktis. Rasionalisasi dari prosedur adalah penyederhanaan prosedur operasi standar. Sebagai contoh, sistem MoneyGram untuk menangani transfer uang global tidak hanya efektif karena menggunakan teknologi komputer, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk operasi back office, sehingga lebih sedikit langkah manual yang tentunya dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah proses bisnis desain ulang, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Kalau kita menilik pada rasionalisasi prosedur dan mendesain ulang proses bisnis, terbatas pada bagian tertentu dari suatu bisnis. Sistem informasi baru pada akhirnya dapat mempengaruhi desain keseluruhan organisasi dengan mengubah cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Nah, di situ kita bisa melihat pada suatu bisnisnya dan tentunya pada sifat bisnis itu yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Misalnya, perusahaan truk dan transportasi jarak jauh, Schneider National menggunakan sistem baru untuk mengubah model bisnisnya, di mana pada bisnis yang baru ini mereka mengelola logistik untuk perusahaan lain. Ini tentunya bentuk bisnis yang lebih radikal. Perubahan disebut pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang, bisnis, dan sifat organisasi. Baik, sekarang kita akan masuk pada bisnis proses redesign. Menilik dari MoneyGram yang sudah dijelaskan pada kasus pembuka bab tadi, banyak bisnis saat ini mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa dari sistem ini memerlukan perubahan proses, tapi yang lain membutuhkan desain ulang proses bisnis yang lebih luas. Untuk menghadapi perubahan tersebut, organisasi beralih ke manajemen proses bisnis. Proses bisnis, manajemen menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis yang ada pada proses, rancang proses baru, akan proses tersebut. Perusahaan mempraktekkan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu strategi terpenting keputusan yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, memahami proses bisnis apa yang perlu diperbaiki. Kedua, analisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan kegiatan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bisnis proses redesign atau desain proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba melakukannya dengan memperbaiki proses dan merancang proses yang baru. Proses to be baru yang disederhanakan didokumentasikan dan dimodelkan untuk dibandingkan dengan proses yang lama. Menilik pada gambar 13.3 mengilustrasikan
Bagaimana proses pembelian buku dapat didesain ulang dengan pemanfaatan internet. Pelanggan mengakses toko buku online melalui internetnya. Ketika mereka ingin membeli buku atau mencari sebuah buku, mereka tinggal melihat pada katalog online yang disediakan oleh toko. Jika buku tersedia, maka pelanggan bisa memesan secara online dengan menggunakan kredit. Mereka tinggal mengisi informasi terkait alamat pengiriman dan buku tersebut akan dikirim oleh penjual kepada pelanggan secara langsung ke rumah pelanggan. Jika toko buku online tersebut tidak membawa buku atau mengirimkan buku tersebut, maka buku tersebut yang sudah dikirim bisa dicari atau dilacak. Proses ini memiliki langkah yang jauh lebih sedikit dari proses pembelian buku secara fisik, yang dimana membutuhkan lebih sedikit usaha dari pihak pelanggan dan membutuhkan lebih sedikit staf penjualan untuk layanan pelanggan. Jadi, proses bisnis baru adalah suatu cara penjual dapat lebih efisien dan hemat waktu. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian bisnis proses redesign. Nah, ini sambungan dari yang tadi. Ini terkait penerapan proses baru. Setelah proses baru selesai dilakukan dan dimodelkan dan dianalisis, itu harus diterjemahkan sebuah perangkat yang di dalamnya berisikan prosedur baru dan aturan kerja, sistem informasi baru, atau penyempurnaan dari yang sudah ada. Sistem mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang sudah didesain ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam organisasi. Saat bisnisnya mulai menggunakan proses ini, masalah akan terungkap dan ditangani. Karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dengan proses itu dapat merekomendasikan perbaikan. Selanjutnya, pengukuran berkelanjutan. Setelah proses diimplementasikan dan perlu diukur terus-menerus. Mengapa? Proses mungkin memburuk dari waktu ke waktu karena karyawan kembali pada metode lama atau mereka mungkin kehilangan efektivitas jika bisnis mengalami perubahan yang lain. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian 13.3, Overview of Systems Development. Sistem informasi baru merupakan hasil dari proses organisasi dalam penyelesaian masalah. Sebuah sistem informasi baru dibangun sebagai solusi bagi sebagian masalah dirasakan oleh organisasi. Masalahnya mungkin di mana manajer dan karyawan menyadari bahwa organisasi tersebut tidak berkinerja baik sesuai dengan harapan mereka. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan solusi sistem informasi disebut sebagai pengembangan sistem. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian 13.3, Overview of Systems Development. Sistem informasi baru merupakan hasil dari proses organisasi dalam penyelesaian masalah. Sebuah sistem informasi baru dibangun sebagai solusi bagi sebagian masalah dirasakan oleh organisasi. Masalahnya mungkin di mana manajer dan karyawan menyadari bahwa organisasi tersebut tidak berkinerja baik sesuai dengan harapan mereka. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan solusi sistem informasi disebut sebagai pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah jenis masalah terstruktur yang diselesaikan dengan kegiatan yang jelas. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Gambar 13.4 mengilustrasikan proses pengembangan sistem. Sistem kegiatan pembangunan yang digambarkan biasanya berlangsung secara berurutan, tapi beberapa aktivitas mungkin perlu diulangi atau beberapa mungkin dilakukan secara bersamaan,
tergantung pada pendekatan pembangunan sistem yang sedang dilakukan di pekerjaan. Sistem analisis. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Ini terdiri dari definisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Analisis sistem membuat peta jalan dari organisasi yang ada, dan sistem mengidentifikasi pemilik utama dan pengguna data yang ada perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis sistem kemudian merinci masalah dari sistem yang ada dengan memeriksa dokumen, kertas kerja, dan prosedur, mengamati operasi sistem, dan mewawancarai pengguna kunci dari sistem. Analisis dapat mengidentifikasi area masalah dan tujuan yang akan dicapai oleh solusi. Seringkali solusinya membutuhkan pembangunan sistem informasi baru atau perbaikan yang sudah ada. Sistem desain. Desain sistem adalah informasi keseluruhan rencana atau model untuk sistem tersebut. Perencanaan sistem merinci spesifikasi ini harus membahas semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Seperti rumah, masih mungkin memiliki banyak desain yang memungkinkan. Di setiap desain mewakili perpaduan unik dari semua komponen teknis dan organisasi. Apa yang membuat suatu desain lebih unggul daripada yang lain adalah kemudahan dan efisiensi yang memenuhi kebutuhan pengguna dalam serangkaian kendala teknis dan waktu tertentu. Completing the system development process. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi yang sepenuhnya beroperasional. Langkah-langkah dari pemrograman, pengujian, konversi, dan pemeliharaan. Programming. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Organisasi tidak lagi melakukan pemrograman mereka sendiri untuk sistem baru. Mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan untuk sistem baru dari sumber eksternal, seperti paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial, layanan perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, atau perusahaan outsourcing yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi custom untuk klien mereka. Sistem testing, acceptance testing, test plan, conversion, parallel strategy, direct cut-over strategy, pilot study strategy, phased approach strategy. Baik, selanjutnya production and maintenance. Setelah sistem baru diinstal dan konversi selesai, sistem dikatakan sedang berproduksi. Pada tahap ini, sistem akan ditinjau oleh baik pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi pemesan. Dalam beberapa kasus, dokumen audit pasca implementasi formal adalah saat mengembangkan rencana pengujian. Sangat penting untuk memasukkan berbagai kondisi yang akan diuji, yaitu persyaratan untuk setiap kondisi yang diuji dan hasil yang diharapkan. Rencana pengujian memerlukan masukan dari keduanya, pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Setelah sistem di-style dengan baik, itu harus dipertahankan. Sementara itu, dalam produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan atau meningkatkan efisiensi pemrosesan, perubahan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur ke sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru atau meningkatkan efisiensi
pemrosesan disebut pemeliharaan. Memperbaiki masalah produksi darurat. 20% lainnya berkaitan dengan perubahan data, file, laporan perangkat keras atau perangkat lunak sistem. Tetapi 60% dari semua pekerjaan pemeliharaan terdiri dari membuat peningkatan pengguna, meningkatkan dokumentasi, dan pengodean ulang komponen. Sistem untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar, jumlah pekerjaan dalam kategori ketiga dari masalah pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan melalui analisis sistem dan praktik desain yang lebih baik. Tabel 13.2 merangkum kegiatan pengembangan sistem. Selanjutnya, modeling and designing system. Struktur and object oriented methodologies. Ada metodologi alternatif untuk pemodelan dan perencanaan sistem. Metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek adalah yang paling banyak menonjol. Selanjutnya, struktur metodologis. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun langkah sebelumnya. 1. Metodologi terstruktur bersifat top-down, berkembang dari yang tinggi, tingkat abstrak hingga tingkat detail terendah, dari umum ke khusus, atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Metode ini memisahkan data dari proses prosedur. Memprograman terpisah harus ditulis setiap kali seseorang ingin mengambil tindakan pada bagian tertentu. Selanjutnya, pada tabel 13.2, Systems Development. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, dengan fokus utama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Selanjutnya, angka 13.6, Data Flow Diagram for Mail-in University Registration System, menunjukkan diagram aliran data sederhana untuk terkhusus universitas mail-in sistem pendaftaran. Kotak bulat mewakili proses dan menggambarkan transformasi data. Kotak persegi mewakili entitas eksternal yang adalah pencetus atau penerima informasi yang berada di luar batas-batas sistem yang dimodelkan. Persegi panjang terbuka mewakili penyimpanan data yang adalah inventarisasi data manual atau otomatis. Panah mewakili data arus yang menunjukkan pergerakan antara proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data. Mereka berisi paket data dengan nama atau konten setiap data aliran terdapat di samping panah. Diagram aliran data ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran dengan nama, nomor induk, dan nomor mata kuliah yang ingin diambil. Dalam proses 1.0, sistem memverifikasi bahwa setiap mata kuliah yang dipilih masih terbuka dengan
merujuk file mata kuliah universitas. File tersebut membedakan kursus yang terbuka dari yang telah dibatalkan atau diisi. Proses 1.0 kemudian menentukan pilihan siswa mana yang dapat diterima atau ditolak. Proses 2.0 mendaftarkan siswa dalam kursus yang telah diterimanya. Itu memperbaharui file kursus universitas dengan nama dan nomor identifikasi siswa dan menghitung ulang ukuran kelas. Jika pendaftaran maksimum telah tercapai, nomor kursus ditandai sebagai ditutup. Selanjutnya, angka 13.7 High Level Structure Curve for a Five-Role System. Metode terstruktur berguna untuk proses pemodelan, tetapi tidak menangani pemodelan data dengan baik. Mereka juga memperlakukan data dan proses sebagai terpisah secara logis, entitas. Sedangkan di dunia nyata, pemisahan seperti itu tampaknya tidak wajar. Berbeda, konvensi pemodelan digunakan untuk analisis diagram aliran data dan untuk desain bagan struktur. Pengembangan orientasi objek mengatasi masalah ini. Berorientasi pada objek, pengembangan menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Di gambar 13.7 juga menunjukkan bagan struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian. Jika sebuah desain memiliki terlalu banyak level untuk dimasukkan ke dalam satu bagan struktur, itu dapat dipecah lebih lanjut pada bagan struktur yang lebih rinci. Bagan struktur dapat mendokumentasikan satu program atau sistem, satu set program, atau bagian dari satu program. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana kelas dan pewarisan atau class and inheritance bekerja pada gambar 13.8, yang dimana mengilustrasikan hubungan antara kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Karyawan adalah leluhur bersama atau superclass untuk 3 kelas lainnya. Salaried, hourly, and temporary adalah subkelas dari karyawan atau employee. Nama kelas ada di kompartemen atas, atribut untuk setiap kelas ada di bagian tengah setiap kotak, operasi ada di bagian bawah setiap kotak. Fitur-fitur yang dimiliki oleh semua karyawan seperti ID, nama, alamat, tanggal dipekerjakan, posisi dan gaji disimpan di superkelas karyawan. Sedangkan setiap subkelas menyimpan fitur yang spesifik tertentu. Khusus untuk karyawan per jam atau hourly employees, misalnya ada tarif per jam dan tarif lembur mereka. Garis solid dari subkelas ke superkelas adalah jalur generalisasi yang menunjukkan bahwa salaried, hourly, and temporary memiliki fitur umum yang dapat digeneralisasikan ke dalam superkelas karyawan. Jadi, pengembangan berorientasi objek lebih iteratif dan inkremental daripada pengembangan terstruktur tradisional. Selama membuat sistem mendokumentasikan persyaratan fungsional sistem, menentukan properti terpentingnya, dan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang diusulkan. Interaksi antara sistem dan penggunanya dianalisis untuk mengidentifikasi objek yang meliputi data dan proses. Desain berorientasi objek menjelaskan bagaimana objek akan berperilaku dan bagaimana mereka akan berinteraksi satu sama lain. Objek serupa dikelompokkan bersama untuk membentuk kelas, dan kelas dikelompokkan ke dalam hierarki di mana subkelas mewarisi atribut
dan metode. Sistem informasi diimplementasikan dengan menerjemahkan desain ke dalam kode program, menggunakan kembali kelas-kelas yang sudah tersedia di perpustakaan objek perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, dan menambahkan yang baru yang dibuat selama fase orientasi objek. Implementasi juga dapat melibatkan pembuatan database berorientasi objek. Sistem yang dihasilkan harus diuji dan dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan sian perangkat lunak karena organisasi dapat menggunakan kembali objek perangkat lunak yang telah dibuat sebagai blok penyusun untuk aplikasi lain. Sistem baru dapat dibuat dengan menggunakan beberapa objek yang ada, mengubah yang lain, dan menambahkan beberapa objek baru. Kerja berorientasi objek telah dikembangkan untuk menyediakan aplikasi setengah lengkap yang dapat digunakan kembali, yang dapat disesuaikan lebih lanjut oleh organisasi menjadi aplikasi jadi. Berikutnya, Computer Aided Software Engineering atau disingkat dengan CASE. Kadang disebut rekayasa sistem berbantuan komputer yang menyediakan perangkat lunak untuk metodologi untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang yang perlu dilakukan pengembangan. Alat CASE juga memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas dan koordinasi upaya pengembangan tim. Anggota tim dapat membagikan pekerjaan mereka secara mudah dengan mengakses untuk meninjau atau memodifikasi apa yang telah dilakukan. Manfaat produktivitas sederhana juga dapat dicapai jika alat digunakan dengan benar. Alat CASE menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan bagan dan diagram, generator layar dan laptop, fasilitas pelaporan yang luas, alat analisis dan pemeriksaan, generator kode, dan generator dokumentasi. Secara umum, alat CASE mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan yang pertama, menegakkan metodologi pengembangan standar dan disiplin desain, meningkatkan komunikasi antara pengguna dan pakar teknis. Ketiga, mengatur dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat ke komponen tersebut menggunakan repositori desain. Yang keempat, mengotomatisasi pekerjaan yang membosankan dan bagian analisa rawan kesalahan. Dan yang kelima, mengotomatiskan pembuatan kode dan pengujian serta peluncuran kontrol. Alat CASE berisi fitur untuk memvalidasi diagram dan spesifikasi desain. Dengan demikian, alat CASE mendukung desain iteratif dengan mesin dan perubahan serta menyediakan fasilitas pembuatan prototipe. Repositori informasi CASE menyimpan semua informasi yang ditentukan oleh analis selama proyek berlangsung. Repositori juga mencakup diagram aliran data, bagian struktur, definisi data, spesifikasi proses, format layar dan laporan, catatan dan komentar, serta hasil pengujian. Bagian 13.3 mengenai alternative systems building approaches. Sistem berbeda dalam hal ukuran, kompleksitas teknologinya, dan dalam hal masalah organisasi yang dimaksudkan untuk dipecahkan. Selatan pembangunan sistem telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode alternatif, yaitu siklus hidup sistem tradisional atau the traditional systems life cycle, pembuatan prototype atau prototyping, paket perangkat atau application software packages, pengembangan pengguna akhir atau end user development, dan outsourcing. Bagian pertama, traditional systems life cycle.
proses pengembangan. Pendekatan siklus hidup juga tidak cocok untuk banyak sistem desktop kecil yang cenderung kurang terstruktur dan lebih individual. Jadi kita bisa lihat pada gambar 13.9 di mana siklus pertama itu ada sistem analisis, lalu sistem desain, programming, lalu testing, conversation, dan terakhir production and maintenance. Bagian kedua mengenai prototyping. Prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototype, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototype yang disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Prototype adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimasukkan hanya sebagai model awal saja. Setelah operasional, prototype akan disempurnakan hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain selesai, prototype dapat dikonversi ke sistem produksi yang dipoles. Proses membangun desain awal, lalu mencobanya, menyempurnakannya, dan mencobanya lagi disebut proses iteratif pengembangan sistem. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sistem dapat diulang berulang kali. Prototyping lebih eksplisit iteratif daripada siklus hidup konvensional dan secara aktif mempromosikan perubahan desain sistem. Dikatakan bahwa prototyping menggantikan yang tidak direncanakan dengan iterasi yang digunakan, dengan setiap versi lebih akurat mencerminkan kebutuhan pengguna. Keuntungan dan kerugian prototyping. Keuntungan, prototyping paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang persyaratan atau dan sering digunakan untuk merancang antarmuka pengguna akhir sistem informasi. Bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna akhir seperti tampilan online dan entry data layar, laporan, atau halaman web. Kerugiannya, prototyping dengan cepat dapat mengabaikan dalam pengembangan sistem. Beberapa dari sistem yang dibangun dengan tergesa-gesa ini mungkin tidak dengan mudah menampung data dalam jumlah besar atau jumlah besar pengguna dalam lingkungan produksi. Langkah-langkah dalam prototyping. Gambar 13.10 menunjukkan model 4 langkah dari proses prototyping yang terdiri dari langkah pertama, identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Perancang sistem, biasanya spesialis sistem informasi pengguna, cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Langkah kedua, kembangkan prototipe awal. Perancang sistem membuat prototipe yang berfungsi dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Langkah ketiga, gunakan prototipe didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk meningkatkan prototipe. Langkah keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangunan sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna prototipe yang sesuai. Setelah prototipe direvisi, siklus kembali ke langkah 3. Langkah 3 dan 4 diulang sampai pengguna puas. Ketika tidak ada lagi iterasi yang diperlukan, prototipe yang disetujui kemudian menjadi prototipe operasional yang melengkapi akhir untuk aplikasi. Terkadang prototipe diadopsi sebagai versi produksi sistem. Lalu ada end user development. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tidak ada bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Serangkaian alat perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat memungkinkan hal ini terjadi. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak, alat yang memungkinkan pengguna akhir untuk membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrogram profesional. Application Software Package and Outsourcing. Selama beberapa dekade terakhir,
banyak sistem telah dibangun di atas dasar paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi yang umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya penggajian, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Untuk fungsi universal seperti itu, dengan proses standar yang dilakukan, tidak berubah banyak dari waktu ke waktu. Sistem umum akan memenuhi kebutuhan banyak organisasi. Yang kedua, outsourcing. Jika sebuah perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, ia dapat mengalihdayakan pekerjaan tersebut ke organisasi eksternal yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan ini. Komputasi awam dan perangkat lunak sebagai penyedia layanan, perusahaan berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Application Development for the Digital Firm. Dalam lingkungan perusahaan digital, organisasi harus dapat menambah, mengubah, dan menghentikan kemampuan teknologi mereka dengan sangat cepat untuk menanggapi peluang baru, termasuk kebutuhan untuk menyediakan aplikasi untuk platform seluler. Application Development for the Digital Firm. Rapid Application Development yaitu perangkat lunak berorientasi objek, perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, pembuatan prototipe, dan perangkat bahasa generasi keempat membantu membuat sistem kerja jauh lebih cepat daripada yang mereka bisa gunakan metode pembangunan sistem tradisional dan perangkat lunak. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau RAD digunakan untuk menggambarkan proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat waktu. Komponen Based Development and Web Service. Bisnis menggunakan pengembangan berbasis komponen untuk berkreasi aplikasi e-commerce dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk keranjang belanja, autentikasi pengguna, mesin pencari, dan katalog perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis unik mereka sendiri. Application Development for the Digital Firm. Mobile Application Development. Mengembangkan aplikasi untuk platform seluler sangat berbeda dengan pengembangan untuk PC dan layarnya yang jauh lebih besar. Ukuran ponsel yang diperkecil, perangkat lunak membuat penggunaan jari dan gerakan multisentuh jauh lebih mudah daripada mengetik dan menggunakan keyboard. Oke, selanjutnya Interactive Session Technology. What does it mean to mobile? Banyak perusahaan sekarang ini menanyakan pertanyaan itu. Pada tahun 2013, lebih banyak orang akan menggunakan ponsel mereka daripada PC untuk online. Jumlah pencairan web yang dilakukan pada seluler meningkat lebih dari 4 kali lipat sejak 2010. Pelanggan mengharapkan dan bahkan menuntut untuk dapat menggunakan perangkat seluler pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Jadi jika sebuah perusahaan ingin terhubung dengan pelanggannya, perlu semacam kehadiran seluler. Perusahaan Reliant mengubah situs web seluler pada Maret 2011 untuk meningkatkan prospek penjualan dengan membantu calon pelanggan dengan ponsel, menemukan lokasi, melihat produknya, harga perusahaan, dan menelepon langsung. Tim pengembang Reliant membuat situs lebih mudah dibaca dan dapat dipasang di layar ponsel cerdas atau tablet tanpa memerlukan pengguna untuk mencubit dan memperbesar. Selanjutnya adalah studi kasus Honam Petrochemicals Quest for Better Management Reports. Petrochemical Corporation atau disingkat HPC berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memproduksi dan menjual produk petrokimia termasuk resin sintetis, bahan industri sintetis, termasuk etilen glikol dan etilen oksida untuk membuat polyester, solusi bahan anti beku mobil, benson, propilena, dan etilena. HPC memiliki sekitar 1.700 karyawan dan pendapatan 2011 hampir mendekati 7, miliar US dollar. Ini adalah pemimpin dalam industri kimia berat Korea. Pasar utama HPC adalah Korea Selatan.
tetapi perusahaan telah menetapkan pandangannya untuk menjadi perusahaan kimia tingkat atas di seluruh Asia dan mencapai penjualan 10 miliar US dollar. Honam berencana untuk melakukan ini dengan memperkuat bisnisnya yang sudah ada, memperluas bisnisnya ke luar negeri dan mengembangkan bisnis baru. Honam memiliki 9 perusahaan afiliasi di Cina, Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan Inggris, dan cabang luar negeri di Shanghai, Qingdao, Guangzhou, Hong Kong, Moskow, dan kota New York. Untuk mengelola operasinya yang sangat habisi memerlukan laporan yang dapat diandalkan dan mampu mengukur kinerja manajemen secara akurat dan memberikan informasi yang berguna dan akurat untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Sistem HPC yang ada memberikan kepada para manajer laporan untuk memandu keputusan bisnis mereka. Tetapi dalam banyak kasus data yang dalam laporan itu ketinggalan zaman atau disanitasi. Manajer individu sedang memproses dan memanipulasi data untuk membuat departemen mereka terlihat lebih baik bagi manajer senior. Data laporan juga agak basi-bagikan hanya secara berkala. Eksekutif di perusahaan kimia menginginkan akses ke data sebelum mereka pergi melalui manipulasi atau pemrosesan. Mereka tidak ingin interpretasi masing-masing departemen atas laporan. Sebaliknya, eksekutif ingin melihat data saat ini untuk mendapatkan data tentang apa yang sebenarnya terjadi di lantai pabrik atau di kantor penjualan. Mengembangkan solusi intelijen bisnis khusus untuk eksekutif memerlukan banyak pengumpulan persyaratan di muka. Membuat keputusan eksekutif, HPC tidak ingin bekerja dengan angka kuartal terakhir. Mereka ingin akses kapan saja ke data yang paling tepat waktu, tapi mereka tidak mau. Kelebihan dengan data yang tidak perlu sehingga mereka bisa fokus pada indikator pengawasan yang dianggap penting untuk dunia bisnis. Mereka ingin laporan terbaru yang dapat mereka lihat dengan cepat di stop mereka. Mereka juga menginginkan akses melalui web atau perangkat seluler mereka. Akhirnya, eksekutif HPC menginginkan data seluruh perusahaan yang dapat diakses dan dibagikan dengan mudah di berbagai unit bisnis dan fungsi untuk mendukung ekspansi perusahaan secara geografis dan berdasarkan produk. Persyaratan ini mendorong pemproses pemilihan teknologi. Tim sistem HPC meninjau seluruh produk dan vendor perangkat lunak yang berbeda dari dashboard SAP Business Object yang dipilih dari SAP Business Object Web Intelligence. Perusahaan sudah memiliki pengalaman 7 tahun menjalankan sistem ERP SAP. Jadi ini sepertinya pilihan yang tepat. SAP Business Object Dashboard adalah alat visualisasi drag and drop yang dirancang untuk membuat analisis interaktif untuk dashboard yang kuat dan dipersonalisasi berdasarkan pada platform intelijen Business Object SAP. Alat perangkat lunak Business Object dapat digunakan untuk manajemen kinerja perencanaan, pelaporan, dan analisa dan manajemen informasi perusahaan, menyediakan akses layanan mandiri ke data dari database dan spreadsheet Excel. Business Object Web Intelligence adalah alat query pelaporan dan analisis HOC yang digunakan untuk membuat query atau menggunakan laporan yang ada, memformat informasi yang diambil dan melakukan analisis untuk memahami tren yang penyebabnya. Setelah tim proyek HPC menentukan alat intelijen bisnis untuk solusi, fokusnya beralih ke menentukan data dan laporan mana yang dibutuhkan oleh 200 tingkat tinggi sistem baru perusahaan. Tim sistem informasi mulai dengan meminta eksekutif untuk membuat daftar laporan yang sudah terima dan menilai kegunaan masing-masing. Daftar itu dipotong ke ukuran yang lebih mudah dikelola dan eksekutif ditanya apakah ada laporan atau data tambahan yang dapat dimanfaatkan kelompok mereka. Temuan ini sangat berguna menentukan set laporan dan dashboard yang tepat untuk eksekutif HPC. Dapat mengekstraksi data dari SAP NetWeaver Business Warehouse dan menyajikannya kepada eksekutif menggunakan perangkat lunak SAP Business Object Dashboard dan SAP Crystal Report. Aplikasi untuk merancang dan menghasilkan laporan dari berbagai sumber data.
antarmuka pengguna berbasis web yang sangat intuitif dibuat untuk sistem ini sangat mudah diakses. Antarmuka ini sangat sederhana dirancang dengan baik sehingga pengguna membutuhkan sedikit pelatihan tentang cara menggunakan sistem atau untuk mengakses data dan laporan. Untuk mendorong pengguna untuk memulai bekerja dengan sistem, anggota Departemen Sistem Informasi mengunjungi berbagai pabrik di mana sistem sedang diluncurkan dan melakukan diskusi mendalam dengan para eksekutif tentang manfaat sistem serta cara menggunakannya. Bahkan setelah sistem itu berjalan, Departemen Sistem Informasi terus menjalankan kampanye untuk memastikan bahwa eksekutif menggunakan sistem dan menggunakan sistem dengan cara yang paling efektif. HBC menggunakan pendekatan bertahap dan mengimplementasikan sistem baru. Daripada mendorong sistem baru ke eksekutif di awal siklus hidup ERP, HBC menunggu sampai perusahaan berpengalaman dengan perangkat lunak ERP dan percaya di kualitas data dan mengumpulkan data dari metode pemrosesan. Menurut HBC CEO Jong Pyon Kim, tidak ada yang akan mengalihkan sistem tingkat eksekutif lebih cepat daripada yang tidak akurat atau sebelumnya waktunya mengalir ke dashboard eksekutif. Juga menekankan pentingnya benchmarking sebelum merancang dan mengimplementasikan sistem yang dihadapi eksekutif. Sebagian besar eksekutif manufaktur akan menginginkan akses ke data dan indikator kinerja yang serupa, sehingga pembanding sebagai perusahaan lain di industri dapatkan pandangan yang baik pada data yang memberikan nilai yang besar. Sistem HBC mulai beroperasi pada Januari 2011 dan eksekutif mulai segera mengakses laporan dan dashboard setiap hari, mingguan, dan bulanan. Sistem ini memungkinkan mereka untuk melihat informasi kinerja utama, biaya produksi berdasarkan pabrik, biaya transportasi produksi harian, dan tingkat persediaan dan harga produk global, dan informasi tersebut dapat ditampilkan secara visual di dashboard dan cockpit manajemen. 30 eksekutif menguji perangkat seluler yang menyediakan akses kapan saja di mana saja ke sistem baru. Pengiriman informasi personalisasi dan dibedakan untuk aktif tingkat tinggi, manajer menengah, dan karyawan lini depan. Masih terlalu dini untuk menilai dampak bisnis jangka panjang dari sistem, tetapi salah satu manfaat langsung eksekutif tidak lagi terbatas pada sanitasi, data basi, dan format presentasi yang ketinggalan. Diskusi dan keputusan manajemen didasarkan pada data seluruh perusahaan yang tepat waktu, konsisten, dan akurat, karena sistem mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan, memproses, dan melacak data. Mengambil keputusan eksekutif berlangsung secara lebih cepat. Sistem informasi sekarang siap untuk berbagi informasi global perusahaan berkembang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami banyak kesalahan, mohon maaf dan sampai jumpa.